dari Biologi A yang beranggotakan saya Nimade Angel Wahyu Putri dari kelas 11-7 dan saya Made Cynthia Dewi dari kelas 11-3 dan saya Puji Astuti dari kelas 11-3 dan saya Nikade Ayu Olivia dari kelas 11-6. Di sini saya akan menerangkan sistem skripsi sel. Sel adalah unit terkecil kehidupan yang menjadi dasar pembentukan tubuh makhluk hidup. Semua fungsi kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, dan produksi dimulai dari sel. Setiap sel memiliki struktur dan fungsi yang unik tergantung pada jenisnya. Struktur sel. Sel terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu membran sel, lapisan pelindung luar yang mengatur masuk dan keluarnya zat, bersifat selektif pramabel, hanya memungkinkan zat tertentu masuk atau keluar. Sitoplasma, cairan di dalam sel terdapat berlangsungnya reaksi kimia, mengandung organel yang memiliki fungsi spesifik. Inti sel atau nukleus, pusat kontrol sel yang menyimpan materi genetik. DNA mengatur aktivitas sel seperti pembelahan dan sintesis protein. 3. Organel sel. Beberapa organel penting dalam sel. Mitokondria, penghasilan energi melalui respirasi seluler. Ribosom, tempat sintesis protein. Retikulum endoplasma, membantu transportasi dan sintesis protein serta lemak. Apparatus Golgi, memproses dan mendistribusikan molekul seperti protein. Lisosom, mengurangkan zat sisa dan racun. 4. Jenis sel. Sel prokaryotik tidak memiliki inti sel seperti bakteri. Sel eukariotik memiliki inti sel seperti sel tumbuhan dan hewan. 5. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola besar. Sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas seperti vakuolanya kecil. Sel adalah inti dasar kehidupan yang menjadikan berbagai fungsi vital. Memahami struktur dan fungsi membantu kita menghargai kompleksitas kehidupan. Terima kasih sudah menyimak video saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menerangkan materi biologi tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah yaitu sistem yang bertugas mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat-zat penting ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. 1. Jantung. Jantung adalah organ berotot yang memompa darah. Jantung memiliki 4 ruang, 2 antrium atau serambi di atas dan 2 vertikel atau bilik di bawah. Jantung bekerja seperti pompa untuk memastikan darah mengalir ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah. Ada 3 jenis pembuluh darah. 1. Arteri, membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. 2. Vena, membawa darah yang mengandung karbon dioksida kembali ke jantung. 3. Kapiler, adalah pembuluh darah kecil tepat bertukaran oksigen, karbon dioksida, dan nutrisi. 3. Darah. Darah terdiri dari 4 sel darah merah yang membawa oksigen, sel darah putih untuk melawan infeksi, trombosit yang membantu pembentukan darah, plasma, cairan yang mengangkut nutrisi dan hormon. Sistem peredaran darah juga dibagi menjadi 2 sirkuit. 1. Sirkulasi sistematik yang mengangkut darah kaya oksigen ke tubuh. 2. Sirkulasi pulmonal yang membawa darah ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen. Tanpa sistem ini, tubuh kita tidak akan mendapatkan oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk bertahan hidup. Itulah mengapa sistem peredaran darah sangat penting. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Di sini saya akan menerangkan materi biologi tentang sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan itu dibagi menjadi 5. 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar. 1. Mulut. Proses dimulai di mulut, tempat makanan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur
Air liur mengandung enzim amilase yang memecah karbohidrat menjadi molekul lebih kecil. 2. Kerongkongan. Makanan yang sudah lumat akan masuk ke kerongkongan dan didorong ke lambung melalui gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot seperti gelombang. 3. Lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi menggunakan asam lambung dan enzim pepsin yang memecah protein menjadi molekul lebih kecil. 4. Usus halus. Dari lambung, makanan ke usus halus. Di sini enzim dan pankreas dan empedu dari hati membantu memecah lemak, protein dan karbohidrat. Nutrisi yang telah dicerna diserap oleh villi, struktur kecil berbentuk jari di dinding usus halus. 5. Usus besar. Sisa makanan yang tidak dicerna masuk ke usus besar. Di sini air diserap dan sisa makanan diubah menjadi fases untuk dikeluarkan melalui usus. Penutup. Sistem pencernaan sangat penting untuk tubuh kita karena inilah yang memungkinkan kita mendapatkan energi dari makanan. Jadi, jaga kesehatan pencernaan dengan makanan-makanan sehat, minum cukup air, dan rajin berolahraga. Terima kasih. Di sini saya akan menerangkan materi biologi tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia yang memungkinkan tubuh kita bergerak dan melakukan berbagai aktivitas. Sistem gerak terdiri dari rangka dan otot. Yang pertama, rangka. Rangka adalah kerangka tubuh yang terdiri dari tulang. Fungsinya tidak hanya untuk menompang tubuh, tetapi juga melindungi organ dalam dan menjadi tempat melekatnya otot. Ada 206 tulang dalam tubuh manusia yang terbagi menjadi 1. Rangka aksial meliputi tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk. 2. Rangka apendikular meliputi tulang lengan, kaki, dan tulang panggul. Tulang ini saling terhubung oleh sendi yang memungkinkan gerakan. Ada berbagai jenis sendi seperti 1. Sendi peluru, contohnya bahu, yang memungkinkan gerakan ke segala arah. 2. Sendi engsel, contoh lutut, untuk gerakan satu arah. 2. Otot. Otot adalah alat gerik aktif yang menarik tulang agar kita bisa bergerak. Ada 3 jenis otot. Yang pertama, otot rangka yang melekat pada tulang dan bisa kita gerakkan secara sadar. 2. Otot polos yang bekerja tanpa sadar di organ dalam, seperti lambung. 3. Otot jantung yang hanya ada di jantung dan bekerja sepanjang hidup kita. Cara sistem gerak: saat otot berkontraksi, ia menarik tulang yang terhubung melalui tendon. Misalnya, saat kita menekuk siku, otot biceps berkontraksi sementara triceps relaksi. Gerakan seperti ini dikontrol oleh sistem saraf. Sistem gerak sangat penting untuk aktivitas sehari-hari dan berjalan hingga berlari. Untuk menjaga sistem ini tetap sehat, kita perlu olahraga, teratur, makan makanan bergizi, dan menjaga postur tubuh. Itulah penjelasan singkat tentang sistem gerak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian tugas video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.